Selama jalanin itu yang dirasa apa? Lemes. Kurang sakit ini. Bagian kepala belakang sakit. Kalau dari segi rasa, perasaan rasa hidupmu itu lebih tenang atau lebih rungsang? Lebih tenang. Nek Mas Sudi, ketika menjalankan apa yang Allah berikan, karena ini belum masuk, syariat Islam belum masuk. Beda antara Islam dan iman, itu beda. Islam itu didatangkan dari iman, ya kan? Islam itu dibawa oleh iman, dihadirkan oleh iman, didatangkan oleh iman. Kalau Bapak sampaikan sering kan bahasanya, Islam itu ibarat hadiah. Siapa yang memberi hadiah? Iman. Sering ya, tak contoh nih, beli motor dapat hadiah helm. Masa kalian mau jalan pakai helmnya? Jalan-jalan cukup pakai helm, motornya ditinggal? Jadi lucu nanti. Nah, riyadhah atau lelaku sing dijalani jenengan berdua ini masih belum Islam, belum di dalam Islam. Jadi kalau nyari di Islam ya nggak ketemu. Untuk apa sih, kenapa harus kita gembleng imannya dulu? Agar kita tidak menyia-nyiakan Islam. Islam yang disebut sempurna katanya, ya kan? Nyatanya nggak sempurna dalam diri kita. Ya. Kalau sempurna pasti nggak berani ninggalin sholat 5 waktu. Kalau memang sudah sempurna pasti nggak berpikir mengganti sholat 5 waktu dengan sholat kesadaran. Apa namanya? Kalau Jawa Barat apa namanya? Sholat daim ya. Nanti semuanya ketemu itu memang ada. Bukannya tidak ada, itu memang ada. Sholat daim, langgeng. Jadi sholat yang tak pernah putus. Sholat itu berarti doa, susunan doa itu sholat. Kemudian itu dalam makna fisik ya. Makna fisik sholat itu susunan doa. Di situ adanya memuji sama Allah, terus mengingat atas perintah, terus di situ ada doa, ada istighfar secara fisik. Tapi makna yang lebih dalam adalah menghadap. Makanya banyak orang yang mengatakan sholat menghadap kepada Allah dengan cara menghadap kiblat. Maka makna lebih dalam, sholat itu harus melihat kiblatnya. Mana ada orang ngadep nggak ngelihat yang dihadepin? Itu semua dalam Islam loh. Nah, kalau kita nggak tahu iman masih diletakkan di dalam hati kita terus, ya agama yang mudah akan kalian permudah. Agama yang mudah akan kalian anggap mudah. Paham nggak ini? Agama yang dipermudah dan dianggap mudah. Memang agama sudah mudah, tapi ketika kalian anggap mudah, apa hasilnya? Jadi yang dijalani kemarin 2 minggu itu betul-betul baru pencarian. Bagaimana kita hidup merasakan atas kehidupan kita sendiri. Di situ ada titik kesabaran muncul, titik ketelitian muncul. Ya enggak? Makan mah bebas, tapi
sesuatu yang tadinya hidup dengan bernyawa kita hindari. Jangan dimakan dulu, bukan puasa. Bukan puasa, kita menghindari. Nah, terus tuntunannya mana? Ya ini tuntunannya. Masih tanya, ya kan? Tadi kan Bapak sampaikan belum mencapai titik Islamnya. Kalau Rasulullah dulu digembleng dengan Islam dulu atau dengan iman dulu, Mas Ramli? Kalau menurut Mangkus, iman dulu ya. Rasulullah itu digembleng dengan iman dulu, tidak langsung Islam. Sedangkan kebanyakan kita digembleng dengan Islam dulu. Sehingga sudah beragama Islam umur sudah 50 tahun, ya kan? Nah, Pak Santo umurnya berapa, Pak? Hampir 60, Pak. Sudah hampir 60 tahun. Ono sing masih muda. Ya, ono sing baru 28 tahun. Ono ora 28 tahun. Ora ono ya? 20. 20. Sampean 20. Punjul pirang sasi, Bro. Paling atusan. Bahkan bisa ratusan kali. Ya atusan. Jadi ada proses khusus untuk mengetahui keimanan kita. Ada cara khusus untuk kita dididik mengenal atas iman kita. Sehingga iman kita bukan di hati, tapi hati kitalah yang dipoles iman. Hati kita yang diwarnai sama iman. Hati kita yang digembleng sama iman kita. Bukan iman di hati kita. Kalau iman di hati kita, apa yang terjadi? Ego. Ego yang sangat tinggi. Adu ilmu, adu wawasan. Ya, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Kalau tidak seperti saya, bid'ah. Kalau tidak seperti saya, sesat. Kalau tidak seperti saya, enggak benar. Walaupun lesannya mengatakan, kalau tidak yang dituntunkan Rasul, tapi egonya jadi tinggi sekali. Karena apa? Iman ada di dalam hati. Masih ingat kan Mangkus waktu yang rombongan Sukabumi kemarin? Ya. Dari pesantren ya, semuanya mondok ya, Ramli ya. Di pesantren kan? Malah sudah pada ngajar. Ketika Bapak tanya, di mana letak iman? Bapak nggak tanya di mana Allah. Karena ketika bertanya di mana Allah, pertanyaannya saja bodoh. Maka pertanyaan bodoh ketika dijawab menjadi bodoh juga enggak? Bodoh juga, pertanyaannya aja bodoh kok dijawab. Ketemunya kan ditanya orang Islam di mana? Enggak ngerti. Nah, kalau Islam di mana itu boleh, karena Islam itu ada tempatnya, ada wujudnya. Tapi kalau bertanya Allah di mana? Misalnya kan, emang Allah itu di mana? Jawab saja, tolong dong perbaiki kualitas bertanyanya. Perbaiki dulu kualitas bertanyanya agar tidak bertanya di mana Allah. Tapi kenyataannya enggak cuma 1-2 orang, hampir semuanya. Ketika ditanya, di mana letak iman? Di mana kau letakkan iman? Hampir semuanya menjawab di mana? Di hati. Ada yang meletakkan di fikir, ada yang meletakkan di apa lagi ya? Di rasa. Karena iman itu kenyataan,
Islam itu justru yang keyakinan. Jangan dibalik. Iman itu hakikat, hakikat itu nyata. Nyata harus terlihat. Mana ada sih orang percaya nggak melihat? Ya. Kalau amal atau Islam itu yang justru keyakinan. Tapi kalau dibalik iman yang keyakinan, wah dua-duanya nanti Islamnya lebih parah dari keyakinan. Pusing ya? Sing ini pusing ya. Karena apa? Ketika kita mengartikan sesuatu yang nyata, pasti nggak akan jauh berbeda dengan orang lain di dalam mengartikannya. Pasti nggak akan berbeda. Dan tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak ada 73 golongan. Satu hanya, satu saja. Kalau iman itu nyata, kalau iman itu yang nyata. Kenapa Bapak bilang Islam itu yang keyakinan? Contohnya apa, Mas Ramli? Bapak sampai bilang Islam itu yang keyakinan. Contohnya apa? Kalau iman, kenyataan. Contoh nih, Islam yang membawa kepada hampir keseluruhan Islam itu membawa kita ke sebuah keyakinan. Contoh, adanya surga dan adanya neraka. Ini yang mengabarkan siapa? Salah satu yang ada di rukun iman. Siapa? Iman kepada Rasul. Karena Rasul sudah mengatakan, mengabarkan ada surga, ada neraka, ya, kita nggak usah berpikir lagi. Ada. Tapi ketika kita bilang ada, di dalam hati dan akal pikir kita masih berbentuk keyakinan karena kita belum diperbolehkan untuk melihat. Tapi kalau dibalik-balik, Islam yang dinyatakan nanti kayak Saiful Karim, tahu gak Saiful Karim? Neraka gak ada, neraka itu apa namanya, bukan geografis, bukan tempat. Banyak contoh lagi kalau Islam itu yang keyakinan. Contoh ketika kita berdoa. Siapa? Kalau berdoa ini dalam amal atau dalam iman? Dalam apa ini, Mas? Kalau kita berdoa masuknya dalam amal, ibadah, atau dalam apa? Aman. Amal juga ya. Orang berdoa itu termasuk orang beribadah, orang yang beramal. Amalnya apa? Doa. Ya, jadi doa itu adalah ibadah, doa itu adalah amal. Kenapa Bapak hubungkan dengan keyakinan? Karena kita sendiri nggak tahu Allah kasih apa enggak. Enggak. Sedangkan jangankan itu ya, kita sendiri di dalam berdoa kita nggak tahu mana yang lebih baik daripada dan yang lebih buruk. Kadang kita minta sesuatu yang buruk untuk kita, nggak cuma 1-2 kali. Ya enggak? Contoh, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya, lancarkanlah rezeki saya, untuk saya bisa membayar hutang. Doakan. Apakah ini baik untukmu? Enggak baik, karena begitu Allah kasih kelancaran kau bayar hutang, kau akan berhutang terus. Lagi. Ya enggak? Kita akan berhutang terus nanti. Qur'annya Allah kabarkan dalam Islam. Ini yang harus pakai keyakinan Islam. Allah kabarkan, siapa yang berurusan memakan ataupun menggunakan riba, ya, sama saja menantangku, ya.
Ini kalimat yang mudah saja. Siapa yang berkaitan, berurusan atau menggunakan riba termasuk menantang Allah, ya kan? Ya enggak? Ada enggak di Quran itu? Tapi hambanya kita, omongannya bagaimana? Omongannya hidup tak punya utang, ibarat tak menantang, ya? Sama enggak tekannya? Sama. Allah ngabarin siapa yang riba menantangku, hambanya mengatakan kalau hidup enggak punya utang enggak menantang, pas enggak? Pas, ya toh? Terus kira-kira siapa yang menang? Allah yang kalah atau kita yang kalah? Allah yang menang atau kita yang menang? Jawabannya pasti ya, kita yang kalah. Apa bentuk kekalahan kita itu apa? Hidup tak pernah tenang. Ya. Dikejar bulanan. Kalau banyak orang dikejar waktu, ini orang dikejar bulanan. Ya, malah kadang ada yang dikejar harian, ya kan? Dikejar mingguan. Ada kan utang-utang yang mingguan, harian. Ya. Ini contoh nyata bahwa yang berkeyakinan, yang harus menggunakan keyakinan itu justru di Islamnya. Jangan keyakinan digunakan dalam iman. Iman itu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa aswaina. Ini baru dua contoh ya. Satu tadi contoh tentang surga neraka yang tetap kita akan berkeyakinan. Yang kedua dalam hutang riba ya. Padahal dalam doa. Terus yang ketiga apa? Bukti bahwa yang harus menggunakan keyakinan adalah Islam. Apa yang ketiganya? Amal perbuatan. Contoh apa amal perbuatan? Rukun Islam sendiri itu amal perbuatan. Rukun Islam berapa? Berapa Mang? 5-nya. Mas Sudi berapa? 6 atau 7? 5 ya? Pertama apa? Syahadat. Kedua? Sholat. Ketiga? Zakat. Keempat? Puasa. Kelima? Haji. Dan uniknya lagi, keyakinan ini takkan pernah muncul tanpa dilakukan. Keyakinan ini, keyakinan yang ada, Islam ini akan memunculkan keyakinan, dan keyakinan ini justru tidak muncul ketika tidak dilakukan Islam itu. Ketika contoh amal perbuatan, sholat itu amal perbuatan. Berbuat baik kepada sesama, itu amal perbuatan. Bersedekah, berzakat, itu amal perbuatan. Apalagi puasa, ya, itu amal perbuatan. Berhaji, itu amal perbuatan. Ada nggak orang yang sanggup ketika ditanya, dalam umurmu yang sekarang berapa Mang umur? 43 tahun. Sebutkan sholat mana yang sudah Allah terima dalam hidupmu. Sholat yang mana yang sudah Allah terima dalam hidupmu? Ada nggak? Nggak sanggup jawab ya? Nggak sanggup jawab. Terus yang jawab apa?
Yang jawab keyakinan. Mas Ramli, berapa lama kamu ngaji? Berapa lama kamu sholat? Umurmu berapa? 41. Sanggup nggak nyebut? Sholat yang wajib saja dah, jangan usah sunnah. Saat apa dan kapan ada sholatmu yang diterima sama Allah? Maka nggak ada yang sanggup jawab. Batur sanggup jawab? Mas Suti? Mas Eko sanggup jawab? Sholat, sholat aja jarang-jarang Mas Eko. Paling-paling sehari baru berapa kali? Berapa kali Mas Eko? 3 kali, sehari 3 kali. Berarti maghrib, zuhur, asar. Yang belum isya, ya, subuh. Cara menghadapi sholat isya agar lebih mudah itu jangan menunda kecuali ketika engkau sedang belajar ilmu. Kecuali engkau sedang berdakwah. Kalau enggak langsung jalanin. Karena sholat isya itu memang berat. Ya, sholat asar dan sholat isya itu memang berat. Sholat teringan, sholat maghrib. Nah, besok digenepin, nggak perlu sehari sholat terus, itu nggak perlu. Nah, ini keyakinan larinya Islam. Tapi keyakinan itu tidak akan muncul tanpa dijalankan. Contoh, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, atau belajar makrifat, atau istilahnya hakikat, atau istilahnya apalah, dengan cara menemukan ngapain lo sholat, ngapain lo jengkang-jengking, lo kamu ngadep siapa kok harus gitu-gitu. Sholat itu ada dalam hati, sholat itu menghadap Allah, sholat itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Sholat itu selama kau sadar kau sholat, ya, justru itu tidak akan muncul keyakinan, tapi itu akan muncul kenyataan, seolah-olah dirinya lah yang bersama Allah. Allah ada dalam dirinya adalah Allah. Allah bersama, bahasanya itu Allah. Kalau kamu ingin melihat Allah, ya melihatku, katakanlah, ya. Jaringan apa itu namanya? Iblis me. Good. Anu kan Good Tuhan bless me. God bless me ini angkanya Bahasa Inggris we rada gaul deh. Good, bless me. Bless. Beserta Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita itu betul. Itu nanti pembahasannya di dalam iman. Nah, ini akan Bapak tunjukkan dulu. Kalau keyakinan itu terletak justru dalam Islam. Jangan keyakinan diletakkan dalam iman. Karena perintahnya Rasul bagaimana? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, betul. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nyembahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika tidak mampu, yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ini tawaran dari Rasulullah, tawaran dari pembawa agama. Berarti ada berapa tawaran? Ada 2 tawaran. Berkali-kali Bapak sampaikan, seandainya boleh ini dikasih nomor, ya toh? Kalau boleh dikasih nomor, berarti ada nomor 1 dan ada nomor 2. Lah nomor 1-nya mana? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Menyembahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah kok. Kalau seolah-olah berarti kan tetap bukan, ya.
Ini saya ambil contoh nih. Ini saya ambil contoh seolah-olah. Karena kalau seolah-olah itu harus terlihat. Ini bukti bahwa iman itu terlihat. Ayo. Bukti bahwa iman itu terlihat. Ini saya ambil contoh saja nih, ya toh. Nih, ya. Ini sama ini nih, ya. Hasil rokok. Kalau kalian saya tanya, ini yang rokok yang mana nih? Oke. Yang ini rokok, ya. Tapi kalau ini nggak ada, Bapak hanya bilang gini, ini kayak apa modelnya? Kayak rokok. Kayak rokok, tapi ini bukan Bukan rokok. rokok. Berarti hanya tataran itu yang bisa iki. Ini bukti bahwa iman itu kenyataan dan iman itu terlihat. Maka ulama zaman dulu sampai membentuk aqaidiniyah yang diawali dengan wujud, ya. Wujud, kidam, bakok sampai mutakal liman. Wujud itu harus ada, dan ada itu harus terlihat. Makanya Rasul bocorkan, anta abudallah ka'annaka tarahu, menyembah engkau seolah-olah melihat Allah. Jadi walaupun seolah-olah Allah itu tidak ada dua, tetap satu. Tidak, sana seolah-olah Allah, sana seolah-olah Allah, sana seolah-olah Allah, umat itu nanti. Banyak soal lagi. Malah banyak seolah-olah jadi mumet nanti. Ini contoh nyata ya. Jika kamu tidak mampu, yakinilah bahwa Allah melihat. Yakini. Ini dalam keyakinan inilah, ketika iman diletakkan dalam keyakinan, akan berbenturan sana sini, akan terjadi perdebatan sana sini. Karena semuanya merasa benar, semuanya merasa dilihat Allah. Nah, kembali kepada amal. Kita bahas Islamnya dulu nih, ya. Apalagi contoh amal. Menolong seseorang, menolong orang lain. Ya. Siapa yang akan membalas? Allah. Ini keyakinan atau kenyataan? Keyakinan dulu. Ya kan? Makanya Bapak sering sampaikan, belajar ke sini, minta pertolongan Allah melalui sini, nggak perlu percaya. Karena yang berhak memberikan percaya itu Allah. Nggak usah percaya dah. Misalnya kayak, apa kalau ikut ngaji apakah kemudian hutang saya lunas? Ya kalau Bapak iya lunas nanti hutangmu, udah nggak usah percaya, ikutin aja nanti Allah lunasin. Karena sesuatu yang harus dengan kenyataan kalian tanyakan dengan keyakinan. Sama, sesuatu yang harusnya dengan keyakinan kalian tanyakan kepada dengan kenyataan. Sama, orang tanya, pahalaku mana? Oh, pahala itu keyakinan. Kok ditanya? Ya nggak bisa ditunjukin, namanya keyakinan kok ditunjukin.
terjadinya orang murtad ini Pak ya, karena salah persepsi. Murtad itu sebetulnya Allah yang kehendaki murtad. Dan kehendak Allah selalu bersama dengan hambanya. Apa jadi menungsone iki Bang iki? Ya, ketika hambanya menggunakan akal dan fikir serta hatinya sesuai dengan keinginannya belaka, membanding-bandingkan agama, membanding-bandingkan amal, mencari kebenaran sesuatu, mencari sesuatu yang sudah benar, masih kau cari kebenarannya, maka akhirnya dia akan Kalau mencari orang kafir dan orang murtad itu gampang kok. Kamu berdiri aja di depan kaca. Pertama yang kau temukan adalah kafir ya. Berdiri depan kaca, kau akan melihat orang kafir. Orang kafir itu bahasa paling halus yang Allah kasih ya. Namanya orang kafir itu artinya apa? Ingkar, kufur, ingkar. Ingkar atas syariat. Ingkar atas kebenaran, mengingkari syariat mengingkari agama, kafir namanya. Tidak mau menjalankan sebuah kebenaran saja itu sudah kafir itu. Maka jangan menunjuk orang lain kafir. Kalau ingin tahu siapa yang kafir, berdiri saja depan kaca. Ya. Kenapa Bapak arahkan berdiri depan kaca? Karena patokan kafir dan tidaknya kafir itu jelas sekali. Kalimatnya, bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Siapa yang tahu ayatnya di mana? Hah? Mas Rami pernah dengar? Bapak nggak bahas Arab soalnya. Bapak nggak bahas Arab. Nanti kalau kelamaan bahas Arab, ke Arab-Araban nanti. Wong Jawa yang bahasa Jawa, Quran dibahas dengan Jawa juga bisa. Bagi orang kafir dunia ini adalah surga, tapi akhirat menjadi neraka. Bagi orang-orang mukmin dunia ini adalah penjara, dan bagi di akhirat nanti adalah menjadi surga. Ini globalan saja. Diartikan semacam ini nggak apa-apa toh Mas Ramli? Nggak apa-apa. Boleh. Bapak tanya ke ahli ya. Ya kan? Yang sudah selesai pembelajaran ilmu alat, ke ahlinya. Makanya Bapak tanya. Nah, kita awali dari depan. Bagi orang-orang kafir dunia ini adalah surga. Gambaran surga itu mau apa-apa boleh, pengen apa-apa ada. Dalam arti surga adalah kebebasan. Sudah tidak ada dosa, tidak ada pahala lagi, tidak ada ketaatan, tidak ada maksiat lagi. Los, bebas. Ini namanya surga. Nah, siapapun orang yang hidup di dunia ini merasa bebas, mau ngapain terserah dirinya sendiri, mau ngikutin atau nggak ngikutin, mau ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah, terserah gue. Bebas pokoknya, cocok jalanin, nggak cocok nggak mau. Menguntungkan, lanjutkan, merugikan, berhenti. Menyenangkan, yes, tertawa. Ini baru, ya toh? Ini baru yang aku cari, ya toh? Menyenangkan, oke. Tapi begitu menyulitkan, berhenti. Bebas nggak itu?
Longgar berangkat, nggak longgar, nggak. Bebas nggak ini? Bebas. Longgar makan, longgar ramah. Ya kan, ini bebas nggak termasuknya? Longgar berangkat, nggak longgar enggak. Kalau dalam amal misalnya kan, longgar baru sholat, nggak longgar, ya enggak. Longgar baru berangkat ngaji, nggak longgar, ya enggak. Cocok oke, nggak cocok Tinggal. nggak mau. Namanya bebas nggak? Dalam kalimat lain, hidup semau gue. Sedangkan kabar yang dikabarkan dalam Quran bagi orang-orang kafir dunia ini adalah surga. Ini mulut-mulutku, mau tak buat ngomong apa, terserah aku, apa urusanmu. Wah, ya, bebas gak itu namanya? Ini uang-uangku, mau tak buat apa ya terserah aku, apa urusanmu ngelarang-larang. Bebas gak itu? Makanya kalau ingin melihat orang kafir, berdiri saja di depan kaca, nggak perlu nunjuk orang. Kalau nunjuk orang malah nggak ketemu. Soalnya kafir dan tidak kafir itu yang tahu hanya Allah. Agama itu hanya membocorkan sedikit saja ciri-ciri orang kafir. Hanya ciri-ciri kok. Kalau bagi orang muslim dunia ini adalah penjara. Tapi akhirat menjadi surga. Penjara itu penuh aturan. Penjara itu nggak bisa bebas. Pernah nyoba belum, Mang Amang? Belum ya. Kalau ada yang mau nyoba silakan. Contoh penjara dunia saja sebagai contoh saja. Misalnya, wah saya ingin mencoba rasanya penjara kayak apa. Nyolong motor aja, tapi nyolongnya di dekat kantor polisi, jadi nggak digebukin ya. Kepegang, jebret, masukin pegang polisi, nggak sampai digebukin orang ya kan. Masuk proses, masuk penjara dah. Ya kan? Ditembak. Oh, enggak. Ya toh? Ora mlayu ora ditembak. Ya paling tidak apa-apa. Tapi yang penting masuk penjara ya. Lah nanti begitu sudah masuk penjara, penjara dunia saja, di situ ada aturannya enggak? Sipirnya ada, aturannya ada, makan diatur, kerja diperintah, ya enggak? Dan seluruh aturan di situ ternyata hanya untuk membentuk, merubah perilaku keakhlakan kita menjadi baik. Itu namanya penjara. Lah penjaranya orang muslim di mana? Dunia seisinya. Jadi dunia ini penjara penuh aturan. Makanya kalau kita nggak mengenal, nggak tahu, nggak melihat siapa yang ngatur, ya kita masuk kafir. Siapa yang ngatur? Agama. Mana agamamu di hati? Ya berarti kau atur sendiri tuh. Cocok jalanin, nggak cocok enggak. Longgar ngaji. Longgar ngaji, nggak longgar enggak. Nah, itu nanti menilai sendiri, ganjar sendiri, ya, nurunin, naikin sendiri, ya. Makanya Allah kasih kalimat kafir paling halus, paling halus. Kafir, orang yang tidak mengakui, orang yang tidak menerima, orang yang tidak, apalagi orang yang mengkufuri, kafir. Tapi kadang manusia lebih bijaksana dari Allah merasa ya. Manusia nggak mau disebut kafir, terus nyebutnya non muslim ya. Non itu
Apa artinya non? Tidak. Non, tidak. Ya, muslim apa artinya muslim? Pasrah. Berarti orang yang tidak pasrah. Sama sebetulnya. Non Islam, itu non itu apa? Tidak. Islam itu apa? Selamat. Orang yang tidak selamat, malah lebih kasar, malah lebih parah ini ya kan. Makanya paling halus kafir. Uring-uringan tapi disebut orang yang tidak selamat. Wah, itu non Islam katakan ya. Jangan sebut kafir lah, sebut non Islam itu masih halus kafir. Orang yang tidak mengakui saja, masih mengakui yang lain, tidak mengakui yang ini. Itu lebih halus. Itu namanya toleransi kalimat kafir itu. Tapi kalau non muslim malah buah parah itu. Kalau ketemu orang yang mudeng bahasa Arab itu kan gabungan antara bahasa Inggris dan bahasa Arab itu. Non muslim. Non itu Inggris kan? Kau putu kan? Non kayaknya Inggris ya kayaknya ya. Gabungan Inggris Indonesia. Atau bahasa mana lah. Pokoknya gabungan itu. Non itu artinya tidak, no ya. No Islam ya. Karena lidah Jawa non. No Islam. Non tidak ya. Islam selamat. Tidak. Non muslim ya. Non tidak, muslim berserah diri. Orang yang tidak berserah, maka kita ya gunakanlah untuk diri kita ya. Kita ini jangan dinon-nonkan, makanya kita ini ikut yang kafir saja ya. Ikut yang kafir saja. Jelas statusnya. Netral, oh saya mau orangnya netral aja dah, nggak fanatikan misalnya kan ya. Saya netral. Banyak nggak kalimat ini? Banyak. Nah ini sekaligus kita masuk ke Islam. Di Islam itu tidak ada ajaran netral ya. Golput. Tujuannya apa? Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang iman dan orang kafir ya. Dua kan? Orang taat dan orang yang tidak taat, dua kan? Lah kalau ada yang tengah, munafik namanya. Melebihi. Oh, saya mah netral aja. Apa bedanya dengan kemunafikan kalau di netral? Karena tidak ada tengah. Iya, tidak. Itu memang dilarang sih Pak, di ayat juga ada. Maka jangan jadi orang netral. Wah, netral aja dah, nggak fanatikan misalnya kan. Yang nggak terbukti itu nanti. Nah, kita kembali ke langkah tadi tentang bahwa Islam adalah keyakinan. Ya. Nanti agar kita tahu bahwa yang kenyataan adalah imannya. Seluruh amal perbuatan kita itu kita hanya disuruh yakin saja, tanpa harus melihatnya. Ayo silahkan tanya. Tanya yang banyak lah. Kalau Islam dipaksa menjadi keyakinan, dipaksa menjadi kenyataan, Islam dipaksa menjadi kenyataan. Ini nantinya yang keluar ya seperti yang kamu alami. Amalan-amalan khusus ya, dengan hajat yang khusus, waktu yang khusus. Apalagi Hitungannya khusus. hitungan yang khusus ya.
Amalannya khusus, waktunya khusus, hitungannya khusus, caranya khusus. Hasilnya angan yang khusus. Itu nanti akan menjadi kenyataan. Kalau dipaksa kenyataan, yang harusnya keyakinan dipaksa kenyataan, itu nanti yang bergerak khodam, yang bergerak kodam, kekuatan selain Allah. Jin datang merasa bisa membantu, jin datang merasa diundang. Ya. Manusia dibantu jin aja udah senengnya pol ya, luar biasa kan, dibantu bangsa jin, wah luar biasa wis, bangga nih ya, saya mah baca ini. Wah, kalau nggak baca ini, wah ya nggak karuan ini, wah ya kan, bangga nih pol. Sedangkan nabinya dibantu malaikat aja nggak mau. Ya, maka berhati-hati. Nah, risalah ini membawa sesuatu di dalam tempatnya masing-masing, mengeluarkan kita dari 73 golongan, yaitu dengan cara sesuatu yang harus diyakini tetap harus diyakini, sesuatu yang tidak bisa dengan keyakinan harus dengan kenyataan. Contoh amalan dunia, sesuatu yang ada di dunia yang tidak bisa dengan keyakinan, itu namanya uang. Uang bisa nggak pakai keyakinan aja? Oh saya yakin punya uang besok. Kapan? Ya besok. Sekarang belum. Ya nggak bisa kan tetap. Sesuatu yang nyata ya tetap nyata. Nah, sedangkan di sini Bapak hanya membawa risalah iman saja. Islam kalian sudah punya semua. Ya, berapa tahun belajar Islam? Berapa tahun? Bertahun-tahun kan? Bertahun-tahun. Sampai bisa nulis Arab, ya, mengartikan Arab. Bertahun-tahun. Makanya Bapak nggak ngajarin lagi dah. Kamu yang harus ngajarin Bapak Islam nih, ya. Ning Bapak pingin menunjukkan iman. Ini loh iman. Sebab kalau iman tidak bisa diajarkan. Ayo, iman itu bisanya ditunjukkan, bukan diajarkan. Kalau yang diajarkan pasti Islam. Tapi kalau iman ditunjukkan. Iman ada berapa rukun iman? Berapa? 6. 1. Ayo jawab semua. Jangan sampai kita nggak hafal. Banyak loh yang nggak hafal. Kalah RSD. Ayo, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikatullah. Yang ketiga iman kepada kitabullah. Yang keempat bingung toh? Iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang keenam hari akhir, Kiamat. iman kepada hari akhir. Kalian mau nambah 7, iman kepada hati ya. Nah, kalau meletakkan iman di hati kan berarti yang ketujuh iman kepada hati. Rukun Islam hafal, rukun iman hafal. Rukun Islam diajarkan, rukun iman ditunjukkan. Oh, ini nggak ada di pesantren, ya. Ada mungkin bagi orang-orang tertentu yang sudah santri dalam, ya, santri dalam. Orang yang pekerjaannya sudah selesai di program belajarnya, kemudian dia mengikuti kiainya di dalam rumah kiainya,
Santri dalam namanya kalau di sini. Kalau di Jawa Barat apa namanya? Khusus. Santri khusus ya. Itu ada yang diajar ditunjukkan di sana. Ya udah bisa dipahami ya. Kalau yang perlu keyakinan itu adalah Islam. Ya. Kalau yang perlu kenyataan itu adalah iman. Kenyataan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa Mas Rami? Pak, Kenyataan. wujudnya kan Pak. Wujud hakikat ya. Hakikat itu ditunjukkan. Dan siapa yang bisa menunjukkan hakikat dalam akhirat? Kalau hakikat dunia kita sanggup nunjukin. Hakikat kan kenyataan ya. Hakikat dunia apa? Kalau Bapak sampaikan kemarin-kemarin, duit. Hakikat dunia kita global saja, duit. Makanya seluruh pergerakan manusia di dunia ini mengarah kepada tidak jauh dari tujuan duit, dan menjadi tujuan seluruh pergerakan manusia di dunia ini. Maka Bapak global saja, kalau salah ya nggak apa-apa ya. Hakikat dunia duit. Maka begitu orang sudah tahu hakikat, orang ini akan paham kalau ada duit manfaatnya apa, kalau nggak ada duit pusingnya kayak apa. Karena apa? Ini hakikat. Dan hakikat itu pasti diberi, nggak bisa kita sendiri. Kamu mau nyetak duit sendiri? Ya nggak bisa. Sama dengan hakikat akhirat, hakikatnya Allah, hakikatnya surga, hakikatnya neraka, hakikatnya amal, hakikatnya puasa, apalagi hakikatnya saling menolong, hakikatnya bersedekah. Kita nggak bisa buat sendiri, nggak bisa. Tapi Allah sendiri yang memberi. Makanya hakikat di dalam diri masing-masing manusia itu beda. Ada yang hakikat itu didatangkan dari syaitan. Hakikatnya didatangkan dari syaitan. Kenyataannya sih, ya toh? Contoh pengalamanmu, ada pasien datang. Siapa nama? Ini Pak, tulis. Binnya siapa? Kamu masuk kamar. Ini kerjakan. Ya. Kamu masuk kamar, ini kerjakan, taruh atas lemari kertasnya. Ini tolong kerjakan. Dek. Keluar, tutup pintu, des. Udah ditunggu aja, nanti hajat orang yang ditulis itu kabul semua. Tahu-tahu dalam 1 minggu datang dia membawa oleh. Kenyataan ini, kenyataan apa yang dia minta terkabul nih. Tapi siapa? Siapa yang kerja? Maka hakikat bisa didatangkan nggak cuma satu arah. Syaitan bisa. Sehingga untuk menyesatkan manusia, sampai-sampai ada titik-titik di mana setan itu tidak sanggup untuk membisiki lagi, akhirnya dia berwujud. Karena dibisikin udah gak mempan. Setan jin kan kerjanya berbisik ya, tapi ini orang dibisikin udah gak mempan ini, wujud saja, ya kan? Jadi orang aja. Dalam kitab-kitab banyak sejarah, contoh Kiai Barseso ya, dibisikin udah nggak mempan Kiai Barseso. Akhirnya setannya muncul, nggak pakai bisik-bisik lagi. Nah, yang kita perlu waspada, hakikat akhirat yang kita dapat itu didatangkan oleh siapa? Oleh Allah atau oleh selain Allah. Nah, kita turun lagi.
itu kan kenyataan ya. Dan sebelum hakikat datang, sebelum sesuatu itu datang, pasti ada laku amal yang disebut dengan syariat. Pasti ada sarana yang disebut tarikat jalan. Pasti pun kita melihat yang disebut ma'rifat. Syariatnya ada, jalannya ada, ma'rifatnya pun muncul ya. Nah, kalau tarikat, syariat dan tarikat dan sekaligus ma'rifat itu bisa dari kita yang berusaha. Tapi kalau hakikat, gak ada guru hakikat. Tapi kalau syariat, tarikat dan ma'rifat itu bisa dari kita yang berusaha. Contoh, untuk kalian mendapatkan uang, untuk kalian didatangkan hakikat, untuk kalian menerima hakikat dunia uang, apa yang kalian lakukan? Kalau yang dukun, dia akan duduk tekun, ya, memberi nasihat, ya. Ini sebagai syariat. Terus datang pasien, dikasih nasihat, ya. Pasiennya ini apa? Sebagai tarikatnya jalan, ya. Kemudian pasien pergi pamit sambil berterima kasih ngasih amplop, ya. Amplop ini tarikatnya, ya. Paham nggak? Amplop ini sekaligus ma'rifatnya. Begitu dibuka, jebret des, berubahlah menjadi hakikat. Ya enggak? Nah, kita bicara di mana letak syariat, di mana letak tarikat, dan di mana letak ma'rifat. Nah, kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa paham sebuah hakikat dari mana? Sebab keyakinan akan mudah tertipu, kenyataan akan sulit ditipu. Kalau dari Allah ya dari Allah, kalau dari setan ya dari setan. Kalau dari nafsumu ya dari nafsumu, kalau dari sesama manusia ya dari sesama manusia. Jadi kita bisa membedakan siapa yang menolongku ini. Bangsa khodam jin dari amalanku, dari ilmuku, atau Allah yang menolongku. Kalau hakikat semuanya dari Allah, tapi lewatnya apa? Itu maksudnya. Paham ya? Ini Islam sudah kita tutup ya tadi ya. Kita masuk ke iman nih. Ya, monggo. Saya jam itu. Tanggal 8 aja. Oh, jam 8 ya? Antara itu lah. Tugas lain. Iya, siap. Barakallah. Mas, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita menyibukkan diri atau kita disibukkan dengan berpikir tentang iman, mencari tentang iman, maka kita akan pasti sadar atau tidak sadar, memahami atau tidak memahami, Allah akan kasih ketenangan kepada kita. Tugas kita aja memahami, tapi ketenangan pasti Allah berikan. Paham atau nggak paham orang yang bicara itu, sadar atau nggak sadar orang yang sedang bicara itu. Kalau dalam bahasa Qur'annya, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mengingat doang itu loh.
mengingat doang itu sudah dikasih tenang. Tapi kalau terus-terusan nginget, ya kurang ajar. Allah kok diinget-inget. Kemarin kan Mangkus ya, Bapak kasih gambaran ya. Ramli misalnya kan, kita semua nih, kita sedang berdiri sendiri nih, duduk tanpa istri ya. Kita ingat istri kan? Ingat berarti tanda jauh. Lalu kalau Allah diingat-ingat terus ya nanti jauh. Orang mau maksiat berusaha mengingat Allah, nggak jadi maksiat. Sama seperti kita ya. Ketika mau menggoda wanita lain ingat istri, nggak jadi. Iya enggak? Wah, iya gimana ya toh? Tapi bisa jadi loh Pak. Bisa jadi. Ya karena nggak peduli dengan ingatannya. Karena istrinya ngeselin. Curhat nih. Nggak peduli dengan ingatannya. Lah kalau Allah nggak pernah ngeselin kan nggak mungkin, ya kan? Tapi nyatanya apa? Begitu mau maksiat kita ingat Allah, tetap aja maksiat kita. Tak menghiraukan. Tak menghiraukan. Ya. Kita tahu yang manfaat dan yang mudarat. Nyatanya kita banyak pilih yang mana? Siap. Yang maksiat. Makanya Allah jangan diingat-ingat ya. Tapi siapa yang mau mengingat Allah, Allah kasih hadiah namanya ketenangan. Ya enak kan? Ketenangan itu nggih membingungkan iki Pak. Wong utang itu tetep utang, tapi kok tenang. Loh, hutang iya tetap hutang. Tapi kalau orang yang banyak hutang Allah kasih ketenangan, Dablek. bukan tentu bukan dablek. Ini bahas utang ya. Bukan Karena- karena tenang terus utangnya itu dilunas. Orang yang punya hutang itu wajib mengingat Allah agar tenang. Ya. Karena apa? Nanti biar tahu kalau bayar hutang itu gampang sekali. Tinggal memberikan saja. Utangku berapa? 1 juta. Oh ya ini. Enak nggak? Bayar hutang itu paling enak. Wah, tapi belum ada yang buat bayar. Berarti belum saatnya bayar. Nggak usah risau, wong belum ada. Tenang aja ya toh. Makanya jangan suka menantang Allah, karena Allah sudah menantang duluan. Pak izin di Ya, udah jam 12. Pak. Jam itu ya paling. Burung wis ya suwe banget gonku jame. Ki 4:08. Udah lama juga ya. Ini 1 jam lebih, matiin aja HP ini.